Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang kedua, ini pelakunya banyak. Bapak atau ibu-ibu? Sama. Bisa dua-duanya, Ustaz. Ya. Ini ada majelis-majelis taklim. Itu ada rata-rata ada arisannya. Lalu mereka katanya jual beli. Itu arisan kan uang. Uang tidak boleh dibeli dengan uang yang sejenis. Kalau uang dengan uang boleh diperjualbelikan, tapi tidak sama nilainya. Berarti rupiah dengan dolar boleh, karena dia tidak sama. Tapi kalau rupiah dengan rupiah tidak boleh. Harusnya 3.500.000, tapi karena mendesak orang itu mau, maka dia bilang 3 juta mau saja, sudah. Itu 500-nya zalim. Dan ini yang nanti hancurkan kita punya sujud. Ini yang hancurkan kita punya nanti sholat. Memang kelihatan tambahannya, tapi itulah sumber keresahan. Upah imbalan melakukan pekerjaan haram. Hati-hati, Pak. Ini zalim. Bapak mendapat upah, dia mendapat imbalan, dapat gaji, tapi pekerjaannya pekerjaan haram. Dan ini ujian kita di dunia, Pak. Banyak-banyak penghasilannya, banyak uangnya, banyak upahnya, banyak imbalannya, banyak keuntungannya dari sini, karena ini cobaan. Mau dapat dunia atau mau dapat akhirat. Ini hati-hati, Pak. Bapak dapat upah, bapak punya imbalan, tapi pekerjaannya haram. Ada pekerjaan, ada pak upah, dapat imbalan, aduh pas-pas, tidak ada tabungannya untuk anak-anak, tapi halal. Iman yang bicara di sini. Bapak mau cari yang mana? Banyak, tapi haram. Sedikit tapi halal. Keimanan tidak ada tawar menawar, Pak. Keimanan tidak ada tawar menawar. Ambil yang halal. Coba, maaf ya, semua pekerjaan haram bapak kerjakan itu zalim, karena artinya telah melampaui syariat. Ya. Tidak ada pekerjaan lain, Ustaz, kecuali itu. Apa bapak mati kalau tidak kerja itu? Itu Tommy jualanku yang paling laris, Ustaz. Para santai yang bilang begitu. Coba kalau jual yang lain akan laku. Kita seolah-olah lebih pintar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti, Pak. Ibu, ini banyak untungnya, tapi ku campur pemanis, tapi lalu seperti tidak ada pemanisnya. Zalim. Kezaliman di sini, Pak, luar biasa. Nah, lanjut. Gisi, ya, curang. Ini yang banyak model-modelnya, Pak. Timbangan 2 kilo, 1,5. Tertulis 2 kilo kelihatan, tapi yang hakikat 1,5 kilo. Ini gisi namanya. Curang. Fawailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Ya. Man gassa falaysa minna, siapa yang curang ku pecat, dia bukan umatku. Curang dalam bermuamalat, pulang jam 3 tapi dia pulang setengah 3. Setengah 3 itu adalah mencuri. Itu kecurangan. Curang. Dia jual barang bagus, tapi dia sembunyikan cacatnya di bawah. Nanti orang terima di rumah, betul-betul kan? Itu curang. Kecurangan di sini banyak sekali, Pak. Kecurangan luar biasa kecurangan.
Penjual mangga kuning semua dilihat mangganya, ternyata mangga dipaksa masak, itu curang. Ayam yang disuntik, sapi kurban yang disuntik sehingga kelihatan menjadi gemuk, itu gasa namanya. Jadi mau maaf baik, kalau bapak mau jual motor, mau jual mobil, jangan curang. Kalau ada cacatnya itu kasih tahu, maaf di sekian harganya karena STNK-nya lagi 2 bulan ini mati. Oh ini ada cacatnya baik di sini, ada kekurangannya, dan tidak akan hina kalau bapak sebut, tidak akan hina, sebut saja, tidak akan hilang kita punya jatah hidup. Nah, ini yang paling banyak korupsi, baik korupsi uang maupun korupsi waktu. Yang guru-guru, yang dosen tidak korupsi uang, sedikit sekali korupsinya kalau uang karena tidak pegang uang. Tapi mestinya mengajar 1 jam, yang dia pakai cuma 1 jam, sudah terlambat 10, cepat keluarnya 10 menit, sudah 20 menit. Terus 20 menit dipakai 10 menit SMS-an dengan teman. Maka sisa berapa menit kita haknya orang lain? Dan tanya hati nurani kita, kalau saya lakukan ini, kalau orang lain tahu, apa saya tidak merasa malu? Korupsi waktu. Korupsi ini kan tidak selamanya mencuri, Pak. Tapi penyelewengan kan ini. Jadi sebenarnya garis miring di sini korupsi, penyelewengan atau penggelapan. Jadi korupsi garis miring penyelewengan. Diselewengkan seharusnya ini diterima, tapi tidak diterima. Seleweng, haknya orang. Penyelewengan. Jadi orang yang korupsi itu Pak tidak selamanya mencuri uang, enggak. Dia menyelewengkan amanahnya. Aswab, ar-rasi wal murtasi finnar. Mensogok dengan yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Kita pergi di kantor, selalu tidak ada pimpinan. Tidak ada Pak. Kapan? Nanti datang-datang makin kira-kira 3 hari. 3 hari datang belum ada. Datang lagi 1 pekan tidak ada. Tapi ada orang itu di mapnya, nah kasih masuk uang merah 1 lembar. Oh Bapak ya? Iya. Iya langsung jadi. Yang 100.000 itulah ar-riswa itu. Karena dia sudah digaji oleh pekerjaannya di situ. Dia sudah digaji oleh pekerjaannya. Terus gajinya tetap dia utuh, dia ambil lagi gaji dari yang tidak sah. Maka gaji itu adalah 100.000 itu suap bagi dia. Tetapi kalau seandainya Bapak tidak ditangani, tidak diurus-urus, kecuali Bapak masukkan 50.000, 100.000, Bapak tidak berdosa. Bapak tidak berdosa karena memang Bapak punya hak untuk dilayani. Kita punya hak untuk dilayani oleh mereka. Karena saya memberi tidak diberi, tetap hak saya untuk mendapat pelayanan. Ini di instansi-instansi Pak resmi, waspadai dosa kita, siapa tahu dosa di situ. Kudahulukan si fulan dengan daripada si fulan, karena si fulan ada. Ini tidak boleh, haknya orang. Siapa yang memberi tidak apa-apa, karena tidak ada orang lain yang tersingkirkan. Memang saya punya hak untuk dilayani. Memang saya punya hak untuk dilayani. Jadi tidak ada orang lain yang saya singkirkan, tidak ada. Yang saya kena juga 100.000, saya tidak punya hak, tapi saya kasih 100, akhirnya saya punya hak. Masuk dalam kategori suap dan menyuap. Bapak masuk di sekolah misalnya, sekolah negeri, tidak lolos anak tak sebenarnya, tapi karena Bapak kasih wali kelasnya, Bapak kasih penelitiannya, kena karena singkirkan orang lain.
Tapi kalau memang saya punya hak, lalu saya kasih itu orang yang ngurus, saya kasih memang bukan karena saya lulus, memang saya mau kasih, tapi ada yang saya kasihkan, maka tidak, karena tidak ada yang saya zalimi. Itu di situ bedanya, Pak. Dimohon ini yang instansi-instansi pemerintah, karena ini kezaliman yang sangat besar saya lihat. Cepat sekali, Pak. Kalau ada diurus begini, nah ada masuk uang di dalam amplop, di dalam mapnya itu, cepatnya selesai. Kalau tidak, Pak, 6 bulan tercecer lagi berkas. Gharar. Kita bermuamalah dengan sesuatu yang tidak jelas. Ada pohon mangganya orang, sementara berbuah. Saya beli mina, satu pohon ini di atas, iya 500.000. Sementara berjalan itu buah mangga, kencang angin, kena hama, sebagian besar bahkan hampir semua buahnya itu gugur. Dia bilang tidak jadi, kembalikan uangku. Tidak ada. Dia bilang, Bapak sudah beli, saya kan tidak punya apa-apa dengan itu, saya tidak punya wewenang. Tapi uang saya 500 mana? Dia bilang, Bapak sudah beli, saya sudah belanja, saya tidak mau tahu itu. Ini gharar. Yang begini-begini, Pak, di tengah kehidupan modern banyak. Termasuk online kita semakin besar sekali gararnya. Ya, termasuk Bapak beli sesuatu itu perjelas, jangan garar alamatnya. Kemarin kena satu pelajaran di sini, Pak. Ada orang antar makanan, sini antar makanan. Ini tante terima saja. Dia tanya, sudah dibayar? Tukang gerai mengatakan sudah. Dia tanya, pesanan tak Pak Ustaz, pesanan tak Bu Haji? Tidak pernah saya pesan. Tidak ada nak bawa ini. Coba, kira-kira kalau ada begitu, Pak, diapain itu? Kira-kira diapain itu? Dimakan, Ustaz. Dimakan? Simpan dulu, Ustaz. Simpan dulu. Ya, masih bisa. Iya. Saya lihat itu ayam. Nggak tahu apa sih itu ayam, berapa bungkus itu? Ayam sama burger. Ayam sama burger. Nyaman apa? Untuk ayamnya dan burgernya saya simpan itu satu, malamnya dia datang, siangnya saya bagi. Biar siangnya saya bagi. Saya menunggu itu, setiap orang ketuk-ketuk pintu. Itu kapan? Setiap orang ketuk-ketuk pintu dia tidak ada. Nah mulai itu datang semut, datangi. Jadi saya cari orang yang penting di luar rumah ini yang makan, saya kasih. Tehnya masih ada 2 gelas teh besar. Saya belum, karena itu masih tahan itu. Kalau basi, hancur, maka prinsip agama itu selamatkan. Tapi tidak enak rasanya kalau masuk di tenggorokan kita punya, bukan punya. Bayangkan itu tukang gerai kodong, ya Bapak bisa rasakan itu. Mungkin dipotong Tommy, didenda Tommy, ya. Maka bertanya, memang baik-baik Pak. Yang menerima juga kasih jelas Tommy. Jangan dulu terima barang kalau bukan kita punya. Tanya ke dulu, ada yang pesan. Begitu ibu-ibu di atas. Tanya juga. Pergi kan mungkin ada penumpangnya dan seterusnya.
Mungkin ini yang pesan burger ini kodong, oh sudah keluar itu BB-nya menunggu, mana ini? Nah sudah dibayar. Kira-kira anggaran 50.000 itu lebih. Itu satu contoh Pak ya. Kita beli sekarang di online ini peluang untuk apa itu garar Pak tinggi ya. Beli baju, ternyata sama modelnya tapi ternyata kainnya tidak seperti. Tinggi sekali Pak. Tapi garar ini tidak mutlak 100% dilarang. Jika gararnya kecil maka masih dihalalkan. Karena tidak ada yang bisa persis 100% seperti yang kita gambarkan. Tidak ada Pak, sulit. Tapi minimal tidak terlalu menyakitkan, maka garar seperti itu ditolerir.